kawan-kawan, sahabat saya sekalian, hari ini saya tiba di Menara William Teren di desa Malingge, di Pulau Aceh, tepatnya juga di Pulau Ber. Jadi saya bertemu dengan seorang petugas yang bekerja di sini. Untuk jelasnya, sedikit sejarah berdirinya ini kita cari tahu dari beliau ya. Sebelumnya mungkin kita boleh kenalan Pak, dengan maaf dengan Bapak apa? Pak Hamzah. Suaranya bisa lebih terasa gitu karena kita nggak pakai. Iya, dengan Pak Hamzah. Bapak udah lama bekerja di sini? Sudah. Berapa lama sudah? Sudah 11 tahun. 11 tahun ya. Jadi ini menara ini dikawal, dijaga oleh berapa orang? Anggota mungkin 5 orang. 5 orang. Itu masuknya secara shift. Iya sih. Secara shift kan? Bapak mungkin bisa menceritakan sedikit menara merah putihnya apa nih maksudnya? Berdirinya. Ini kan supaya penunjuk arah kapal. Penunjuk arah kapal. Nah, jadi berfungsi sebagai mercusuar. Nah, namanya kalau di darat istilah kayak rambu-rambu lalu lintas lah ya. Oh gitu. Dan ini masih berfungsi dengan baik? Masih ya? Dijaga kan. Oh gitu. Terus ketika ada gempa tsunami ini nggak ada efek, nggak ada retak atau gimana, nggak ada ya? Sama kokoh bangunannya. Oh iya. Terus itu saya lihat ada yang bangunannya itu udah dibobok. Itu apa memang hancur dimakan waktu lah. Oh gitu, bukan dirusakin Enggak. atau gimana? Terus itu bangunan sama yang dibangun oleh ini? Sama. Jadi ini bangunan ini dibangun oleh Belanda? Iya. Sebegitu lama, tahun berapa? Tahun 1875. 1875. Aduh, berapa tahun? Kurangi sendiri dengan kalkulator. 1875. 2021 kurang 1875. Kurangin aja sendiri berapa lama berdiri menara ini. Dan ada nggak kaitannya berdirinya menara ini kaitannya dengan rempah-rempah yang ada di kepulauan kita? Nggak ada ya? Menurut Bapak, jadi kenapa ada menara ini? Itu untuk penunjuk arah kapal tadi. Oh, yang dibangun oleh Belanda? Iya. Ya, karena gini, sejarah yang saya baca, Belanda itu kan ke Indonesia dia tujuannya mencari rempah. Rempah-rempah itu bermacam-macam. Ada cengkeh atau biasa kita bilang lawang, pala, jaramane, lada dan lain-lain. Hingga pada akhirnya Belanda itu melihat orang Indonesia ini ramah tamah. Terutama perempuannya di Pulau Jawa itu kan terlalu injih-injih gitu. Jadi kalau orang tuh duduk di atas kursi, orang Jawa itu duduk ngesot di bawah. Sopan. Nah, dari situ Belanda tuh punya tujuan, ayo kita jajah. Karena ternyata mereka nih sangat mudah untuk ditaklukkan. Ya kan? Nah, 350 tahun sejarah yang saya baca. Jadi setiap orang Belanda itu menjajah, itu pasti ada. Setiap di mana ada dia, di pulau mana ada dia, pasti ada peninggalannya. Tetap ada dalam bentuk menara. Nah, beda dengan Jepang yang 3,5 tahun menjajah, dia di mana ada tinggal Jepang tuh pasti ada bunkernya. Yang banyak sekali yang kita tahu merenggut jiwa-jiwa orang-orang kita. Pribumi, karena mereka dipaksa, romusa, kerja paksa tanpa makan, tanpa minum, sakit-sakit dipaksa hingga tewas. Nah, jadi selama ini ada nggak menara ini dikunjungi oleh orang asing? Ada ya? Rame? Lumayan rame lah, ada orang Belanda. Oh, orang Belanda sendiri yang datang. Mereka mengapain kemari? Orang itu ninjau kemarin bos, karena ada menara ini kan. Menara ini yang dibuat orang Belanda. Makanya dia kemari. Oh gitu. Tapi waktu ini belum direnovasi rumah. Belum direnovasi. Jadi ini semuanya berupa mes ya? Iya. Ya. Terus masyarakat di kepulauan ini memanfaatkan momen ini sebagai apa? Ya, ini kayak seperti nelayan kan. Kalau ada badai-badai juga lampu inilah kan. Ya, mungkin ada masyarakat menggunakan sebagai objek wisata. Ada hari-hari tertentu mereka berkumpul. Ada sebagian ya. Jadi karena ini kan kepulauan, kalau pantai-pantai mereka memang udah di tepinya. Iya. Mungkin melihat sesuatu yang beda gitu ya. Ya, jadi Bapak berapa lama nih nanti itu ke sini? 3 bulan. 3 bulan terus? Pindah lagi ke Semelu. Oh gitu, jadi antar pulau Pak? Antar pulau. Jadi dari 3 bulan nanti di pulau ini pindah ke Semelu, terus ke Sabang? Iya, ke Sabang. Sabang juga? Soalnya 3 bulan pindah. Oh gitu, dari pulau ke pulau. Iya. Jadi itu anak-anak gimana, keluarga? Sabang lah Bu. Oh, keluarga Bapak murni menetap di Sabang? Iya. Gitu, anak-anak juga Jadi ya alhamdulillah Pak, hari ini saya ketemu. Cuman kalau ada orang-orang kepingin ke sana gimana? Ya bisa. Oh bisa gitu ya. Emang nggak ada lift ya? Ya, tangga ini ya? Betul-betul. Itu kira-kira berapa meter? 40 meter. 40 meter tingginya.
itu dihitung dari tangga Iya, bawah. dari bawah. Jadi saya lihat di Anyer di pantai itu tempat Rodi Paksa pertama Belanda masuk pertama ke Indonesia, ada juga menara ini, cuma dia langsung di tepi pantainya, nggak jauh dari maksudnya dari sini mungkin ya, sini itu sudah pantai-pantainya. Di sana kan nggak banyak perbukitan kan? Nggak ada di Nah, sana kan makanya di daerah pinggir memang pantai daerah dia. pantai, betul-betul di pantai, Iya. macam berdiri di ini Pulau lah itu. di Hampir gitulah. di apa namanya di Sabang malah lebih dekat lagi, Iya. di belakang Pertamina itu kan. Iya, iya. Cuman di sana cantik juga Pak, ada museum-museum, jadi kita kok masuk ada lah nilai-nilai sejarah, ada brosur, jadi kalau misalnya kita ingin ngangkat dalam tulisan ada referensinya, jadi nggak cuma narasumber Karena tapi sini, ada karena banyak perbukitan maka dibuat tempat yang paling tinggi dia kan. kan untuk memudah pemantauan. Iya. Ya. Tapi intinya Belanda itu datang ke Indonesia tertarik karena rempahnya Rempah. di Asia, karena dari Asia itu dia tahu bahwa titiknya Indonesia. Indonesia itu rempahnya itu ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, pokoknya daerah-daerah di mana yang banyak hutan tropis. Nah, salah satunya juga di Aceh. Iya, Aceh. Makanya adalah jadi saya tahu, yang saya baca referensi bahwa rempah-rempah itu primadonanya seperti di pulau-pulau itu kan ada cengkeh, apalagi Pak, pala, terus lada ya. Bahkan di pulau sini saya dengar ada namanya pulau lada, kampung lada. Kurang tahu Pak ya, ada kampung lada. Saya tahu dari Pak Kades dari Lapeng, bahkan nanti beliau akan menunggu saya di sana untuk mewawancarai itu. Jadi kampung lada itu memang penghasil lada terbesar yang disuruh tanam sama Belanda. Jadi orang Belanda juga yang memberikan namanya itu. Kalau di Sambang ada namanya kebun merica. Kebun merica. Nah, itu juga dia, kebun merica yang diberikan oleh itu juga. Karena pada zaman dulu ya seperti itu juga ditanam itu merica. Makanya kemarin tuh saya sudah mewawancarai salah seorang pemilik kebun lawang, pinang, juga apalagi pohon kelapa, ternyata adalah bukan orang Indonesia, bukan orang Aceh. Beliau itu pribumi dari komunitas Cina. Cuman beliau itu udah berbau dengan Aceh dan bahkan sudah Muslim. Tetapi 3 keluarganya belum, masih ini. Jadi itulah intinya bahwa ternyata saya tanya kenapa Bapak ini ada di sini menguasai sebanyak sekali di hutan itu, ternyata ya dari turun-temurun dari kakek. Ketika ada masa ganyang-ganyang Cina, jadi kakeknya lari kemarin. Jadi lari ke Sabang maksudnya. Dari situlah turun-temurun kebun-kebun itu dikelola dan kami dibawa ke sana mengunjungi Pak Alo di sana. Pak Alo, beliau tinggal di depan anak laut. Ya baik Pak, maaf tadi Pak apa? Pak Hamzah. Pak Hamzah. Baik Pak Hamzah, terima kasih sudah informasikan. Maaf sudah mengganggu waktunya. Kawan-kawan, inilah sedikit informasi penting. Ternyata memang menara ini sangat lama berdiri di masa Belanda ya. Tujuannya tetap untuk rempah, karena Belanda itu dia ingin menguasai rempah. Jadi sekian ratus tahun menjajah kita, 350 tahun ya sejarah yang kita baca. Itu ya tujuannya rempah. Jadi salah satu penghasil rempah itu ada di kawasan Pulau Aceh, tepatnya di desa Malingge. Dan ini desa terakhir Pak ya, dari desa terakhir dari kepulauan. Jadi untuk selanjutnya kita akan merambah ke desa-desa lainnya. Baik, terima kasih. Nanti kita ikuti terus jejak story Oma untuk mencari jalur rempah. Terima kasih Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu mau